Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi dharain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batu sadisata asyarata al-bukhlu bidinil islam. Kana yakuna al-qatlu wa idkhalu fin nar ahabba ilaihi minad dukhuli fil kufri. Al-ayah. Hadirin jamaah Masjid Jami Al-Badar, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah dalam keadaan kita beribadah puasa. Sama-sama kita dapat melaksanakan salat zuhur beserta berjamaah. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah yang kita lakukan dan kita niatkan ikhlas karena Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengisi waktu pada kesempatan siang hari ini, kita akan coba melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu kitab Syu'bul Iman atau cabang-cabang iman, yang mana alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita sudah mencapai pada cabang iman, yaitu wa syu'bata sadisata asyara, cabang iman nomor ke-16. Sebelum kita masuk pada materi, saya ingin mencoba bertanya kepada para jamaah sekalian, dalam hidup kita apa yang paling berharga yang tidak akan kita bisa tukar dengan satu apapun? Mungkin ada orang yang menjawab harta saya, ada orang yang menjawab anak saya, ada yang menjawab mungkin istri saya. Kalau sekiranya demikian, apakah rela ditukar dengan yang lain? Pak, kalau kita punya istri cantik udah paling cantik, baik udah paling baik, urus anak paling hebat, paling dekat sama anak kita, apalagi ngurus kita. Tanpa dipinta apapun kebutuhan kita, selalu dia sediakan dan paling tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan seukuran kopi yang kita nikmatin, ukurannya dia yang tahu. Pahitnya seberapa pahit, kalaupun ditambah gula, berapa banyak gulanya, hanya dia yang tahu. Kira-kira istri yang begitu sempurna gak, Pak? Sempurna. Paling kita sayang, tiba-tiba ada datang sahabat kita, nanyain, bang, istri abang kemana? Ada di rumah. Bang, mau gak saya tawarin? Apa? Tuker bang. Tuker? Tuker yang bagaimana? Tuker bang, saya punya istri, istri saya galak pisan, tapi kaya. Kayaknya jangan ditanya dah bang, duitnya gak habis-habisnya. Cakep mah cakep, cuma nama anak susah ngurusnya. Tuker dah bang sama saya. Kira-kira bapak-bapak mau nggak tuker istri bapak? Pak, tukerannya orang paling kaya sedunia, tapi istri bapak paling baik sedunia, paling sempurna. Kira-kira kalau ditawarin begitu mau tuker nggak? Kata sebagian orang, kalau saya mah kalau istri saya baik tapi belangsak, mendingan tuker tambah, begitu. Itu baru ukuran dunia. Istri yang paling kita cintai, yang paling kita sayangi, paling sempurna perangainya, bisa ngurus rumah tangga. Kalaupun ada yang mau nuker dengan istri orang lain,
kita tidak akan rela untuk menukarkannya. Apa sebab? Cinta. Berarti cinta tidak memandang harta. Tapi apa? Udah nyaman di hati kita. Itu baru contoh. Kita tidak akan pernah menukarkan istri kita dengan istri orang meskipun tawarannya lebih bagus. Sepakat nih? Kalau sesuatu yang sudah kita cinta dan kita banggakan, kita tidak akan tukarkan dengan apapun meskipun dunia dan isinya diberikan kepada kita. Sepakat? Benar nih? Nggak berubah lagi. Nah, sekarang apa yang harus kita pahami saat ini? Saat ini kita mau belajar. Ada cabang iman di mana cabang iman itu kita diharuskan al-bukhlu, yaitu punya rasa medit. Tahu medit kagak? Alias koret. Kalau kemarin kan penyakit koret itu jelek, betul? Pelit ngasih sedekah itu jelek. Pelit nggak baca salawat kata Rasulullah, paling pelit manusia, di mana disebutkan nama Nabi, dia tidak bersalawat. Tapi sekarang cabang iman nomor 16 kita diharuskan punya rasa pelit. Rasa apa, Pak? Harus pelit. Pelit dalam hal apa? Contohnya tadi, kalau kita punya istri yang sangat kita cintai, solehah, rajin ibadah, baik sama anak, nurut sama suami, kemana-mana semuanya enak. Meskipun tidak kaya raya, tapi semua kebutuhan kita ada padanya, maka kita harus pelit, nggak boleh ngasih bini kita ke orang. Begitu pun sama, dalam hal ini pun kita harus punya rasa pelit. Awas, pelit sepelit-pelitnya. Karena ini jadi cabang iman. Dalam hal apa? Al-bukhlu fi dinil Islam. Yaitu kita harus pelit dalam hal memiliki agama Islam. Berarti kalau kita ngaku jadi orang Islam, jangan pernah jual keislaman kita dengan hal apapun meskipun dunia beserta isi. Maka ini jadi cabang iman nomor ke-16, pelit terhadap agama Islam. Harus ada rasa pelitnya. Kenapa harus pelit? Karena kata Al-Imam Syafi'i, wa min a'zamin ni'am, adapun paling besar-besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah apa? Kita lahir dalam keadaan beragama Islam. Berarti Islam itu berharga nggak, Pak? Berharga. Kalau ada orang datang kepada kita hidupnya kebetulan tidak bahagia-bahagia amat. Hidup susah, utang banyak, anak sakit-sakitan. Tiba-tiba datang orang ke rumah, "Bang, masih Islam?" "Masih." "Masih sholat?" "Masih." "Udah kaya?" "Ya begini, Bang, mau gak saya tawarin?" "Apa?" "Udah masuk ke kelompok saya aja. Tinggalin tuh Islam." "Kenapa?" "Abang di Islam gak pernah kaya-kaya." "Kira-kira Bapak mau gak ninggalin Islam Bapak?" Pak, hei, hidupnya susah, utang banyak, tapi Islam. Tapi kata Imam Syafi'i, Islam itu adalah apa? Anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Sekarang ada yang nawarin di kehidupan kita yang diuji oleh Allah dalam keadaan susah. Hidup kita, ada orang nawarin, "Pak, ke tempat saya aja. Tuhan saya mah banyak duitnya. Sebutnya nama Tuhan saya, ntar saya kasih duit banyak." Yang kasih siapa? Dia, bukan Tuhannya. Kira-kira mau gak lepas Islam? Pak, nggak mau? Alhamdulillah. Karena Islam adalah agama yang paling mulia di sisi Allah. Bahkan kalaupun seandainya kita dihadapkan ayyakunal qatslu wa idkhalu finnar, kalau kita dikasih pilihan tinggalin Islam atau kau dibunuh, mending pilih mana? Hah? Parah amat sih ini. Bukannya parah. Kita ditanya Islam kita masuk ke dalam hati apa masuk ke dalam dompet? Kok dalam dompet? Iya, adanya di KTP doang. Ada di dompet kan ya KTP. Kalau masuk ke dalam hati bukan hanya KTP yang ada di Islam. Tapi di mana? Hati kita Islam. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling berharga, bulan paling
sangat-sangat krusial buat kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Maka sekalipun ada orang mau tuker keimanan kita dengan apa? Dengan dunia beserta isinya, kita jangan pernah memberikan keislaman kita atau keluar dari agama Islam, yaitu kufur. Maka ada satu riwayat, ini satu kisah, Anna Umar bin, bahwa sesungguhnya Khalifah Umar bin Aziz pasara liwazirihi, ketika dia menjadi khalifah fi waqtil khilafati arsala jama'atan ila Rum, beliau mengirimkan pasukan ke negeri Rum atau Romawi li ajli ghazwi, untuk melakukan peperangan. Ini modelnya kayak Iran lawan Amerika nih. Gitu ya. Panhazamu wa usira 20 syahsan. Tapi ini beda keadaannya. Itu pasukan yang dikirim oleh Abdul Aziz kalah perang. Kemudian pasukannya ditawan, yaitu sejumlah 20 syahsan, 20 orang. Kemudian ketika tawanan perang ini dipanggil oleh Kaisar Romawi, dipanggil salah satunya. Diambil satu orang tawanan. Kemudian diperintahkan kepada itu tawanan oleh Kaisar Romawi, ayyadkhula fi dinihi wa ya'budu sanama. Hei tawanan umat muslim, sekarang kau tidak ada yang bisa menolong kamu, tidak ada yang bisa membebaskan kamu. Aku tawarkan satu penawaran yang baik. Masuklah kamu dalam agamaku dan sembahlah patung. Berarti disuruh keluar dari agama Islam. Indakhalta fi dini, tawarannya nih, kalau kau masuk ke agamaku wasajadatas lisanam, kemudian kamu sujud kepada patung, aj'alaka amiran fil badati azima, aku akan jadikan kau seorang pemimpin, seorang gubernur dalam wilayah yang besar. Wa utikal ilma wal khila'a wal kuusa wal buqa, dan aku berikan kamu semua kebutuhan hidup kamu, harta, wanita, tahta dan jabatan yang banyak untuk kamu, kalau kau syaratnya keluar dari agama Islam. Wa ilam tadkhul bidini, tapi kalau seandainya kamu tidak mau masuk agamaku, aqtulka wa adrib unukaka bisayf, maka aku akan bunuh kamu dan aku penggal kepalamu dengan pedang. Masya Allah. Pak, kira-kira lepas jangan ini. Kita berangkat perang, jadi tentara, ketangkep. Kita umat Islam, ditawarin, udah keluar dari Islam, masuk agama saya jadiin kamu pimpinan terbesar di kota saya. Jawaban kita apa? Jawaban kita apa? Pilih-pilih. Tapi ini daripada tawanan tersebut, apa yang dia jawab? Waqala la abi'u dina bidunya. Hei Kaisar Romawi, aku tidak akan menjual agamaku dengan dunia, sekalipun beserta isinya. Fa'amara biqatlihi, maka itu Kaisar Rom memerintahkan kepada tawanan tersebut untuk membunuhnya. Faqutila fil medan wa duribal unika bisayf, maka dibunuh di tengah-tengah lapangan dan dipenggal kepalanya. Mati dalam keadaan iman. Lalu apa yang terjadi? Ini hikayat. Itu tawanan yang kepalanya terpenggal. Fadara ra'sahu fil medan, maka itu kepala yang terpenggal berkeliling di tengah-tengah lapangan. Mutar itu kepala. Wa kana yaqra hazil ayat, itu kepala yang terpenggal kemudian membacakan satu ayat Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu kepala yang terpenggal membacakan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha, dengan ikhlas, mardiyatan dan diridai oleh Allah.
Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah engkau dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah dalam surgaku. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Tidak rela menjual agamanya hanya dengan ditukar keuntungan duniawi. Pelit dengan Islam. Apa sampai di situ tawanan tersebut? Ternyata dipanggil tawanan selanjutnya Faqadiba Kaisar. Maka marah Kaisar melihat perlakuan tawanan yang pertama enggak mau masuk agamanya. Akhirnya dipenggal malah baca ayat tersebut. Akhirnya tawanan yang lain yang sisanya 19 orang ngelihat itu bukan makin takut. Makin merasa apa? Makin merasa semangat dan merasa bangga bahwa inna dinna indallahil Islam. Bahwa agama yang diterima di sisi Allah hanya agama Islam. Wa akhajasani. Kemudian itu Kaisar manggil orang yang kedua. Wa qala udkhul bidini ajlaka. Tawanan yang kedua, ya temanmu udah mati. Aku tawarkan dengan tawaran yang sama. Masuk agamaku, sembah Tuhanku. Aku akan jadikan kau orang yang terkaya dan tersenang di dunia ini. Apa jawaban yang kedua? Faqala la abi'u dina bidunya. Jawabannya sama. Saya tidak akan menjual agama saya dengan dunia. Fa'in kana laka wilayatan kutiarasi, maka dipotong lagi itu kepalanya. Dipenggal kepala tawanan yang kedua. Kemudian terjadi peristiwa yang sama. Dara rasu sahibi salah samaratin. Itu kepala sahabatnya yang kedua berkeliling di lapangan sebanyak salah samaratin 3 kali. Wa kana rasu yaqra'u hazil ayat. Kemudian itu kepala yang terpenggal yang memutar lapangan sambil membaca ayat Allah. Apa ayat yang dibaca? Fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah kutufuha daniyah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka itu orang-orang mendapatkan kehidupan yang diridhai oleh Allah fi jannatin 'aliyah, di surga yang sangat tinggi. Kutubuha daniyah, buah-buahan di surga itu amat dekat dan mudah untuk diraih. Kepala orang yang terpenggal kedua membacakan ayat sebagai tanda orang yang membela agama Allah, mempertahankan agama Allah akan mendapatkan surga Allah yang amat tinggi. Lalu bagaimana nasib sahabat yang lain? Maka begitu marahnya Kaisar melihat kejadian tersebut, maka Kaisar mengambil orang yang ketiga. Tapi beda. Orang yang ketiga dipanggil oleh Kaisar. Hal tadkhulu bidini wa ajli kamiran. Hai orang yang ketiga, tawananku. Maukah kamu masuk ke dalam agamaku? Tinggalkan agamamu. Wa qala dakhaltu bidinika wakhtartu dunia ala akhirah. Ya Kaisar, aku masuk ke agamamu dan aku tinggalkan agamaku untuk dunia. Na'udzubillah. Yang ketiga imannya kendor. Yang ketiga imannya kendor. Karena ngelihat temannya yang pertama dan kedua mati terpenggal gara-gara enggak mau masuk agama Kaisar Romawi tersebut, akhirnya dia pilih, Kaisar, kalau gitu saya mau masuk agamamu. Uktub lahu masalan wa ati khilaan. Maka aku akan berikan kamu kekuasaan. Aku berikan kamu wilayah yang besar. Aku akan jadikan kamu seorang gubernur yang tinggi. Tapi penasehat raja bicara. Raja, jangan main percaya dulu. Buktiin. Kalau dia emang mau masuk agama kita dan dia mau membela kita, harus ada buktinya. Raja nanya, apa buktinya bang? Kalau dia memang sudah masuk agama kita, rela membantu kita, maka dia pun harus mau rela membunuh sahabatnya. Akhirnya raja ngomong sama dia, kamu yang sudah masuk agamaku, aku sangat bangga kepadamu.
Tapi aku mohon bukti yang nyata atas kesetiaanmu kepadaku. Bunuh sahabatmu. Maka dengan tanpa ragu-ragu, itu orang yang ketiga mengambil pedang dan membunuh sahabatnya. Na'udzubillah. Lalu apakah orang tersebut kemudian hidupnya senang? Yang ketiga masuk agamanya Kaisar Romawi, meninggalkan agama Islam, kemudian dia buktikan kesetiaannya dengan membunuh sahabatnya. Apa kata Kaisar Romawi? Oh, hebat, hebat, hebat. Itu baru kamu setia padaku. Tapi apa yang terjadi? Penasehat kerajaan kembali berbicara. Tuan, kalau emang dia setia sama kita, kayaknya nggak bisa masuk akal, Tuan. Kok nggak bisa masuk akal? Coba Tuan lihat. Dia rela masuk agama kita karena pengen dapat keuntungan dari kita. Tapi dia rela membunuh sahabatnya yang hidup bersamanya dari kecil, yang berjuang bersamanya dari kecil, membela agamanya dari kecil. Kemudian saat ini dia rela membunuh sahabatnya hanya demi kekuasaan. Apalagi kita, Tuan, mungkin akan tega dibunuhnya kalau dia ingin merebut kekuasaan kita. Maka bunuh, Tuan. Akhirnya orang yang ketiga pun dibunuh oleh kaisar karena khawatir dia berpotensi bakal berkhianat. Dibunuh, kemudian dipenggal kepalanya. Kembali kepalanya tersebut pun membacakan ayat Allah. Cuman beda ayat yang satu ini. Ayat Allah yang dibacakan, afaman haqqa alaihi kalimatul azab, apa anta tuqizu ma finnar. Apa man haqqa alaihi kalimatul azab, apakah kamu bisa, wahai Muhammad, menentukan nasib orang yang sudah ditentukan nasibnya mendapatkan siksa? Maka orang tersebut pasti akan masuk neraka. 3 contoh gambaran. 1, orang yang membela agama Allah dan tidak rela untuk menjual agamanya, maka ia mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua pun sama, dia tetap mempertahankan agamanya, maka matinya dalam keadaan husnul khatimah. Tapi yang ketiga, berharap dapat keselamatan dunia, berharap dapat keselamatan tidak dibunuh, tapi ternyata akhirnya mati dalam keadaan sia-sia karena akidahnya dijual dengan dunia. Oleh karenanya, cabang iman nomor ke-16 ini mengingatkan pada kita betapa besar, betapa berharganya Islam dalam diri kita. Sekalipun kita tukang dosa, sekalipun kita masih rajin maksiat, susah buat taat, tapi jangan pernah tinggalkan keimanan yang ada dalam dada kita, meskipun hanya sebesar zizi zarah. Karena iman adalah modal paling besar untuk menyelamatkan kita nanti di yaumil qiyamah. Sebagaimana pembahasan yang telah lalu disampaikan bahwa wabi anna marji'a mu'minin li jananihi wabi anna marji'a kafirin li jahannamu. Kembalinya orang beriman pasti awal akhir akan masuk surganya Allah, tapi kembalinya orang yang kufur pasti akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Ramadan menjadikan tolak ukur eskalasi keimanan kita untuk meningkatkan keimanan kita, dan kita jadikan iman kita jangan pernah berubah walaupun sejengkal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali dalam keadaan bermeluk agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Cukup apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud, ya Karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa sallim baradatu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah jema'in, amin amin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbin fa'na bima 'allamtana, rabbi 'alimna lazi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bita'allumin, tawassalna bita'alimin, antarzuqana wasi'a wa antarzuqana al-amana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiqul hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.